Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian penasaran kenapa teh hitam jadi salah satu minuman paling populer di dunia? Ternyata di balik segelas teh hitam yang sering kita nikmati, ada sejarah panjangnya. Proses pengolahan yang unik, sampai manfaat kesehatan yang luar biasa. Di presentasi ini kita bakal bahas mulai dari asal-usulnya, bagaimana teh hitam diproduksi, hingga manfaatnya bagi tubuh kita. Yuk kita mulai perjalanan mengenal teh hitam lebih dalam. Jadi guys, teh hitam ini tuh salah satu jenis teh yang paling banyak diminum di dunia. Bedanya sama teh hijau, warna seduhannya lebih pekat dan rasanya juga lebih strong. Nah, itu semua karena daun Camellia sinensis yang dipakai udah melalui proses oksidasi penuh. Makanya rasa dan aromanya jadi khas banget. Jadi gini guys, teh hitam itu pertama kali populer di Tiongkok sekitar abad ke-17. Nah, dari sana teh hitam ikut jalan-jalan lewat jalur perdagangan ke Eropa. Orang-orang Eropa langsung jatuh cinta sama rasa dan aromanya, apalagi di Inggris. Teh hitam jadi kaya budaya tersendiri. Afternoon gitu kan, dari Inggris penyebarannya makin luas sampai ke India. Dan di sana teh hitam juga jadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Jadi bisa dibilang teh hitam ini udah punya perjalanan sejarah yang panjang banget sebelum akhirnya bisa sampai ke cangkir kita hari ini. Kalau ngomongin kandungan teh, ternyata banyak banget manfaatnya guys. Ada flavonoid yang jadi antioksidan alami, polifenol yang ngasih pengaruh ke rasa dan aroma, terus ada katekin dan turunannya. Nah, pas proses oksidasi enzimatis, katekin ini berubah jadi theaflavin yang bikin warnanya merah kecoklatan. Ditambah tenapokoinon yang bikin warnanya makin pekat. Oh iya, kafein yang ketemu sama theaflavin juga kasih rasa segar khas teh hitam yang bikin nagih. Kalau bikin denah pabrik teh hitam, ternyata ada tujuannya loh guys. Bukan cuma asal taruh mesin aja. Denah yang rapi bisa bikin proses produksi jadi lancar. Aliran bahan sama tenaga kerja juga lebih gampang. Ruangannya bisa dipakai lebih efisien. Alat juga gampang dirawat. Intinya, denah yang baik, produksi teh jadi lebih ekonomis dan gak ribet. Kalau kita lihat denah pabrik teh hitam, biasanya ada 3 ruangan utama nih guys. Pertama, ada ruangan penggilingan. Di sini daun teh dihancurkan biar keluar enzimnya. Lanjut ke ruangan fermentasi atau oksidasi enzimatis. Tempat daun berubah warna dan aroma khas teh hitam mulai kebentuk. Terakhir, ada ruangan penggilingan. Di sini kadar air diturunkan biar teh awet dan siap diproses lebih lanjut. Di lantai atas pabrik teh ada ruangan pelayuan. Di sini berjejer mesin watering truck atau WT, tempat daun teh dilayukan biar kadar airnya berkurang. Nah, di ujung ruangan pelayuan biasanya ada tempat penampungan sementara untuk pucuk yang sudah layu. Dari situ daun bakal masuk ke corong input yang langsung mengalir ke mesin penggilingan, yaitu OTR buat proses selanjutnya. Dalam pengolahan teh hitam, ada 3 jenis proses utama nih. Pertama, ortodoks murni, tanpa mesin rotoven. Hasilnya, teh bentuk daun utuh atau leafy. Kedua, ortodoks rotoven, sudah pakai mesin rotoven, jadi hasilnya teh jadi broken. Nah, kalau CTC alias crushing, tearing, dan curling semuanya otomatis dengan conveyor dan hasilnya teh kecil-kecil yang keriting atau curly. Bedanya juga ada di tingkat layu. CTC butuh pucuk layu lebih ringan, sekitar 67-70%. Sementara ortodoks biasanya lebih berat. Kalau ngomongin pengolahan teh hitam, ada beberapa tahap penting yang harus dilalui. Pertama, tentu saja pemetikan daun teh yang masih muda. Setelah itu masuk ke proses pelayuan, biar daun jadi lebih lentur. Lanjut penggulungan, supaya keluar sari-sari penting dari daun teh. Nah, setelah digulung, daun masuk ke tahap oksidasi enzimatis atau fermentasi. Disinilah warna dan aroma khas teh hitam mulai terbentuk. Terakhir, ada pengeringan supaya teh lebih awet dan siap dikemas.
Dari sini lahirlah teh hitam yang biasa kita nikmati sehari-hari. Tahap 1 dimulai dari penerimaan pucuk segar. Jadi, pucuk teh yang baru dipetik dari kebun langsung dibawa ke pabrik secepat mungkin. Tujuannya jelas, biar kesegaran daun teh terjaga dan kualitas bahan baku nggak turun. Dari sini, proses panjang pengolahan teh hitam pun dimulai. Setelah pucuk segar diterima, kita masuk ke tahap 2, yaitu pelayuan. Di sini, pucuk teh dihamparkan pada alat yang namanya watering tow atau WT. Tujuan utamanya adalah menurunkan kadar air daun, supaya cairan sel jadi lebih pekat. Hasilnya, daun jadi lebih lentur, gampang diolah, dan siap masuk ke proses oksidasi enzimatis. Nah, di tahap ini juga mulai muncul aroma khas, kadang mirip aroma buah, karena ada perubahan senyawa penting kayak polisakarida yang pecah jadi gula. Plus, peningkatan asam amino dan asam organik. Jadi, bisa dibilang inilah awal mula karakter teh mulai dibentuk. Untuk hasil terbaik, pelayuan butuh kondisi yang pas banget, waktunya sekitar 12-17 jam. Dengan suhu antara 20-26 derajat dan kelembapan dijaga di kisaran 60-75%. Kalau kelembapan terlalu tinggi, biasanya udara panas dipakai buat nuruninnya. Nah, setelah 6 jam biasanya dilakukan pemeriksaan kalau pucuk bagian bawah udah layu. Langsung dilakukan pembalikan biar rata. Ciri pucuk yang layu optimal gampang dikenali. Kalau dikepal bisa membentuk bola tapi nggak cepat buyar. Warnanya berubah jadi kuning kehijauan. Aromanya wangi kayak buah. Tangkai pucuk muda lebih lentur dan hamparannya jadi makin tipis. Presentasi layu ideal adalah di angka 49-52%. Di tahap penggilingan, pucuk layu masuk ke mesin utama seperti open top roller atau OTR. Lalu dilanjutkan press cup roller dan terakhir rotoven sebagai penggilingan akhir. Sekali proses kapasitasnya bisa sampai 700-1000 kilo pucuk. Tujuan penggilingan ini bukan cuma memotong atau menggulung daun, tapi juga buat ngeluarin cairan sel, supaya polifenolnya bereaksi dengan oksigen. Nah, inilah yang jadi awal proses oksidasi enzimatis. Skemanya biasanya dimulai dari OTR gilingan pertama dan kedua, lanjut PCR di gilingan ketiga, lalu diakhiri rotoven. Setiap tahap diselingi rotasi basah yang hasilnya disebut bubuk 1, 2, 3, dan 4. Ada juga yang disebut badak. Catatan pentingnya, proses oksidasi ini sebenarnya udah mulai dihitung dari awal giling sampai pengeringan. Sortasi basah dilakukan di sela-sela proses penggilingan. Jadi semacam tahap pemisahan, caranya pakai pengayak dengan kawat mes. Bedanya kalau ortodoks murni biasanya mesnya lebih besar. Sedangkan ortodoks rotoven lubangnya lebih kecil. Proses ini bisa sampai 4 kali dalam satu seri giling. Tergantung skema yang dipakai. Hasilnya kita dapat berbagai jenis bubuk. Bubuk 1, 2, 3, 4, sampai yang disebut badak. Nah, masing-masing bubuk ini nantinya akan menghasilkan grade teh yang berbeda. Setelah disortasi, bubuk teh dikumpulkan di wadah tabir, lalu disusun rapi di rak untuk tahap berikutnya. Di tahap ini, daun teh yang sudah digiling masuk ke proses fermentasi atau oksidasi enzimatis. Intinya, senyawa kimia dalam cairan daun bereaksi dengan oksigen, dibantu enzim alami daun. Hasil utamanya adalah terbentuknya theaflavin dan thearubigin, dua senyawa penting yang jadi penentu warna, rasa, aroma, bahkan kualitas seduhan teh hitam. Tujuannya jelas menghasilkan warna seduhan yang khas, rasa yang segar dan seimbang, serta aroma wangi khas teh hitam. Bahkan warna ampas tehnya pun ditentukan dari proses ini. Proses fermentasi teh hitam biasanya berlangsung sekitar 2-2,5 jam, dihitung sejak awal penggilingan sampai masuk pengeringan.
Kondisi ruangannya harus dijaga, kelembapannya tinggi sekitar 90-95% dengan bantuan humidifier dan suhu nggak boleh lebih dari 25 derajat. Kalau waktunya kurang dan ampasnya masih kehijauan, tapi kalau kelamaan warnanya jadi terlalu gelap, rasanya ringan, kurang segar, dan ampasnya cenderung hitam kecoklatan. Di balik semua itu ada reaksi kimia penting, mulai dari perubahan katekin hingga terbentuknya theaflavin dan thearubigin, yang akhirnya ngasih warna, rasa, dan aroma khas teh hitam. Setelah fermentasi selesai, teh masuk ke tahap pengeringan. Intinya, ini proses penguapan sisa air di daun dengan bantuan panas. Tujuannya ada dua, yaitu menurunkan kadar air biar tahan lama, sekaligus menghentikan oksidasi enzimatis. Caranya, pakai udara panas dengan tungku yang dihempuskan ke permukaan teh. Mesin yang biasa dipakai ada TSD atau two-stage dryer dan FBD atau fluid bed dryer. Kondisinya harus pas suhu masuk 90-98 derajat, keluar 45-50 derajat dengan waktu sekitar 20-30 menit. Hasil akhirnya daun teh kering siap masuk ke tahap berikutnya. Setelah kering, teh masuk ke proses sortasi atau grading. Tujuannya buat memisahkan teh berdasarkan ukuran, bentuk, berat, warna, sampai kotoran yang mungkin masih menyelip. Dengan begitu, hasilnya lebih seragam sesuai mutu dan gampang diterima di pasaran. Prinsip pentingnya gesekan bubuk teh sama mesin harus seminimal mungkin, supaya warna teh tetap cerah dan partikel gak gampang hancur. Dalam proses grading, ada beberapa alat penting yang dipakai. Yang pertama, ada ayakan kawat mesh buat misahin partikel berdasarkan ukuran. Biasanya mesh 8-40. Lalu ada ayakan bubble tray yang misahin teh berdasarkan bentuk. Ada juga vibro yang tugasnya memisahkan serat dari partikel teh hitam. Kalau untuk berat, dipakai alat winnower yang bekerja dengan hisapan atau hembusan udara. Teknologi lebih modern pakai color sorting, sensor warna ditambah hembusan udara untuk pisahin partikel sesuai warnanya. Terakhir, ada crusher buat memperkecil partikel, tapi hasilnya tetap perlu diseragamkan lagi lewat ayakan atau winnower. Sebelum memilih alat sortasi, ada beberapa hal penting yang harus dipertimbangkan. Pertama, jenis teh yang harus disortir, apakah orthodox leafy atau sitesi, karena tiap jenis butuh perlakuan beda. Kedua, kapasitas mesin sortasi disesuaikan sama volume produksi. Ketiga, jenis dan karakter alat, apakah lebih cocok pakai sistem ayakan. Terakhir, tentu saja soal ketersediaan alat di pabrik. Jadi, nggak asal pilih, harus pas biar hasilnya sesuai standar mutu. Setelah proses sortasi, teh hitam biasanya dibagi jadi 3 grade utama. Pertama, leafy grade yang tertahan di mesh 10 daunnya besar, panjang, dan terpilih rapi. Contohnya OP, FOP, sampai BOP SP. Kedua, ada broken grade yang lolos mesh 10 tapi tertahan mesh 16. Ukurannya lebih kecil dan agak keriting, contohnya BOP dan BP. Terakhir, small grade yang lolos mesh 16, ukurannya paling kecil, biasanya berupa fanning atau dash. Contohnya PF, F sampai dash. Nah, tiap grade ini punya karakter rasa dan kualitas seduhan yang berbeda. Syarat mutu teh hitam dibagi menjadi 2, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum meliputi kondisi teh kering yang harus berwarna hitam sampai coklat kemerahan. Bentuknya bulat keriting, teksturnya rapuh, bebas benda asing, serta menghasilkan seduhan dengan bau dan rasa khas teh. Warna kuning kemerahan dan ampas merah tembaga. Syarat khusus lebih teknis, meliputi kadar polifenol minimal 13%, kadar air maksimal 7%, kadar ekstrak larut minimal 32%,
serta kadar abu 4-8%. Selain itu, teh juga harus bebas cemaran logam berat seperti timbal, kadmium, merkuri, serta bebas mikroba berbahaya. Jadi, gabungan syarat umum dan khusus ini memastikan teh hitam aman, bermutu, dan layak dikonsumsi. Dalam dunia teh hitam, ada banyak istilah untuk menilai penampilan fisiknya. Misalnya, bloom yang menunjukkan proses dan sortasi sesuai standar, atau black yang jadi ciri khas teh ortodoks. Kalau warnanya lebih seragam disebut blackcrest. Tapi, kalau kecoklatan berarti ada perlakuan terlalu keras. Ada juga istilah bold untuk daun yang terlalu besar, clean kalau bebas debu dan serat, serta even kalau potongan daunnya seragam. Bentuknya bisa curly alias keriting, leafy kalau daunnya panjang, sampai wondery kalau banyak debu halus. Menariknya ada juga tip, yaitu partikel perak dari pucuk teh, tanda kalau pemetikannya bagus. Jadi istilah-istilah ini dipakai buat memastikan kualitas teh tetap terjaga. Kalau kita menilai daun hasil seduhan teh, ada beberapa istilah penting. Black artinya warnanya cerah, menandakan prosesnya bagus. Kalau dull, warnanya gelap atau kusam, biasanya karena proses terlalu lama atau kadar air masih tinggi. Green berarti kehijauan, tandanya oksidasi enzimatis kurang optimal. Jadi, rasanya bisa agak mentah. Kadang juga ditemukan mixed atau uneven, yaitu warna dan ukuran daun yang gak seragam. Nah, selain warna, aroma juga penting. Teh yang baik punya bau khas sesuai karakter perkebunan asalnya. Jadi, daun seduhan ini bisa jadi cermin kualitas teh yang kita minum. Kalau kita bahas kualitas teh hitam, air seduhan punya istilah-istilah khusus. Misalnya, breeze artinya rasa segar khas teh, sedangkan bright menunjukkan warna cerah. Kalau warnanya kuat dan pekat disebut colory, dan kalau punya rasa khas sesuai kebun asalnya disebut karakter. Teh dengan strength rasa lebih kuat, sedangkan quality adalah kombinasi terbaik dari rasa, aroma, dan warna. Ada juga istilah seperti cream, yaitu endapan yang muncul setelah dingin, atau full yang artinya seduhan punya kombinasi warna dan kekuatan yang pas. Nah, kalau hasilnya pucat disebut thin atau light. Kalau ada aroma asap disebut smoky. Dan kalau terlalu gosong bisa disebut dry atau bahkan brown. Jadi, istilah-istilah ini dipakai untuk menggambarkan keunikan, bahkan juga kekurangan dari kualitas seduhan teh. Untuk menganalisis komponen teh, para peneliti biasanya pakai metode HPLC atau LC-MS atau MS. Misalnya dengan sistem Bruker, Advanced UPLC, dan EVOQ Elite Triple Quadruple. Bisa ditentukan kandungan katekin dan theaflavin seperti EGCG atau ECG. Analisis dilakukan dengan kolom C18 suhu 30 derajat, flow rate 0,3 ml per menit, dan injeksi sampel super kecil, cuma 2 mikroliter, lalu diulang 3 kali biar valid. Ada juga metode HPLC biasa, contohnya dari penelitian Anggreni yang fokus memisahkan turunan theaflavin. Pelarut terbaiknya pakai 40% metanol dengan sedikit asam format. Alatnya dilengkapi detektor UV vis di panjang gelombang 280 nanomikro. Jadi, lewat metode ini, kandungan kimia penting dalam teh bisa diukur lebih detail dan akurat. Teh hitam ternyata kaya banget akan senyawa bioaktif. Komponen utamanya adalah kafein, sekitar 7% yang memberi efek menyegarkan. Selain itu, ada theobromin dan theophylline dalam jumlah kecil. Teh juga mengandung katekin dan turunannya seperti apikatekin, EGCG, dan galatnya. Walau sebagian berubah saat fermentasi jadi theaflavin dan thearubicin. Nah,
Teh rubigin ini cukup dominan, hampir 36%, yang berperan memberi warna pekat pada seduhan teh. Ada juga gula, pektin, berbagai asam organik, mineral seperti kalium, serta peptida, tehanin, dan asam amino lain yang mempengaruhi rasa umami khas teh. Semua senyawa ini bekerja sama membentuk aroma, rasa, dan manfaat kesehatan dari teh hitam. Komponen utama dalam teh hitam yang bikin dia istimewa adalah katekin dan theaflavin. Katekin dikenal sebagai antioksidan alami yang bisa bantu nurunin kolesterol, menjaga kesehatan jantung, ngatur tekanan darah, bahkan berperan dalam mencegah kanker. Nah, saat proses fermentasi, sebagian katekin berubah jadi theaflavin yang ternyata punya kekuatan antioksidan lebih tinggi, bahkan 25% lebih, dan sudah dipatenkan di Amerika Serikat. Bedanya dengan teh hijau, teh hitam punya dua-duanya, yaitu katekin dan theaflavin. Jadi, komposisinya lebih lengkap dan manfaatnya juga lebih luas. Ngomongin soal manfaat, teh hitam ternyata punya banyak banget keuntungan buat kesehatan. Pertama, minum 3 cangkir atau lebih sehari bisa menurunkan resiko stroke dan kematian akibat stroke sampai 21%. Kedua, teh hitam juga baik buat mulut dan gigi, karena bisa lawan bakteri penyebab gigi berlubang dan radang gusi. Ketiga, konsumsi rutin dalam jangka panjang terbukti bisa menurunkan tekanan darah. Gak cuma itu, teh hitam juga bantu mencegah diabetes, bahkan kandungan polisakarida yang bisa hambat pembentukan glukosa dari pati. Dan terakhir, teh hitam bikin tulang lebih kuat, karena peminum teh biasanya kepadatan tulangnya lebih tinggi berkat fluorid dan magnesium di dalamnya. Jadi, itu dia penjelasan teh hitam. Semoga info ini bermanfaat buat kalian ya. Kalau suka videonya, jangan lupa kasih like, share ke teman-teman kalian, dan tentunya subscribe biar nggak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya.